Bab 1816. Panti Asuhan. Dewi tercengang sejenak. Tiba-tiba ia teringat bahwa dia punya sebuah misi, yaitu mau membuat anak yatim piatu di seluruh dunia memiliki sebuah keluarga. Karena itu, dia membangun banyak panti asuhan di seluruh dunia. Benar, kamu sudah membangun 118 panti asuhan, setiap tahun harus menginvestasikan sejumlah besar dana. Kamu mengobati penyakit, menerima biaya pengobatan yang besar, semuanya adalah untuk membiayai anak-anak itu. 3 bulan yang lalu, panti asuhan di negara Yurelia mengalami bencana alam, mengalami banyak masalah dan membutuhkan banyak uang, maka kamu menerima proyek Pangeran Willy. Tidak disangka kamu mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Pantas saja, aku sama sekali tidak bisa menghamburkan uang, tapi malah begitu menyukai uang. Dewi langsung sadar bahwa hasratnya terhadap uang benar-benar terukir dalam tulangnya. Asalkan ada kesempatan, dia pasti ingin mendapatkan uang. Tapi, dia sendiri tidak bisa menghamburkan uang sama sekali. Kadang dia juga merasa bingung, tidak tahu untuk apa dia mencari begitu banyak uang. Akhirnya sekarang dia mengerti, karena kamu anak yatim, jadi tidak ingin melihat anak-anak lain tidak punya tempat tinggal. Saat kamu umur 18 tahun, kamu mendirikan Sein Foundation, mendirikan panti asuhan di seluruh dunia secara bertahap. Selama beberapa tahun ini, kamu bertanggung jawab mengobati penyakit dan mendapatkan uang. Untuk masalah organisasi dan panti asuhan, aku, Bibi, dan Paman Yoshua yang membantumu mengurusnya. Saat mendengar nama-nama yang familiar ini, terlintas wajah-wajah akrab di benak Dewi. Apa sekarang sudah ingat? Brandon bertanya. Ingat sebagian. Oh ya, apa sekarang kita kekurangan uang? Dewi kembali ke akal sehat, berkata dengan tergesa-gesa, beritahu aku nomor rekeningmu, aku akan mencari waktu untuk mentransfernya. Bukankah terjadi sesuatu padamu? Kamu masih punya uang. Brandon sangat terkejut. Meski terjadi sesuatu, aku juga tidak akan lupa mencari uang. Dewi berkata dengan bangga, sekarang aku punya cek senilai $20 juta, dan beberapa hari lagi akan ada $100 juta lagi. Hebat sekali. Brandon memujinya dari lubuk hati, tapi, takutnya uang itu masih tidak cukup. Ada sebagian panti asuhan mengalami bencana alam, harus dibangun kembali, juga ada beberapa tempat sedang ada penyakit menular, anak-anak itu harus dipindahkan. Butuh berapa banyak? Apa dulu aku punya tabungan? Dewi segera bertanya, uang di rekeningmu hampir habis, tapi kamu punya sebuah brankas di Bank Swedoland, di dalamnya terdapat koleksi langka, lukisan terkenal, dan perhiasan berharga, semua itu kamu dapatkan dari mengobati penyakit para konglomerat dan bangsawan. Semua itu adalah kekayaan yang sangat besar. Sebelum kecelakaan itu, kamu bilang mau kembali ke Swedoland mengambil beberapa barang untuk dijual, untuk menambahkan uang di rekening. Brankas itu punya sebuah kunci khusus, itu adalah kalung salib emas hitam yang ada di lehermu. Oh, Dewi tercengang, ternyata kalung itu begitu penting. Kawan, kalung itu jangan sampai hilang. Kalau hilang, kamu tidak bisa membuka brankas. Semua yang ada di dalam brankas itu adalah hartamu. Selama bertahun-tahun ini, semua uang yang kamu dapatkan dari mengobati orang disimpan di sana. Ada berapa? Dewi segera bertanya. Apa ada sebanyak $100 juta? Lebih dari itu, Brandon berkata dengan serius, kamu boleh menghilangkan apapun, tapi tidak boleh menghilangkan kalung itu. Aku tahu. Dewi menyipitkan mata, emosi sampai menggertakkan gigi, keterlaluan, pantas saja si bajingan Lorenzo mau merebut kalungnya, ternyata kalung itu begitu berharga. Keterlaluan, kawan, sebaiknya aku ke sana bertemu denganmu. Sebenarnya kamu ada di Las Vegas atau San Francisco? Brandon bertanya dengan cemas. Sebelumnya di Las Vegas, sekarang di San Francisco. Dewi melihat lokasi di ponsel, tapi, sebaiknya kamu jangan datang. Beberapa hari lagi, aku akan menghubungimu setelah membereskan masalah. Sudah, begitu saja. Dewi langsung menutup telepon, diam-diam bersumpah dalam hati, harus segera mendapatkan kembali kalung itu. Bab 1817. Dewi masih berada di dalam kamar dan memikirkan bagaimana mendapatkan kembali kalung itu, terdengar suara langkah kaki dan sapaan hormat dari luar. Dewi segera mengenakan masker, membuka pintu untuk melihat. Lorenzo sedang berjalan. Dia sudah berganti setelan jas putih, terlihat elegan, mengesankan, dan sangat tampan.
Jeff dan yang lainnya mengikuti di belakang, melindunginya dengan hati-hati dan waspada. Mereka pergi menghadiri perjamuan dengan aura yang sangat kuat. Tabib Dewi, Jasper menghampiri, berpesan dengan suara rendah, "Tuan masih sedikit demam, lukanya juga terasa sakit. Untuk menghindari kondisi darurat, kamu segera ganti pakaian dan bergabung dengan kami." "Aku," Dewi menunjuk diri sendiri, "maksudmu, aku ikut menghadiri perjamuan bersama kalian?" Dia teringat bahwa Pangeran Willy pernah mengingatkannya, kalau bisa, sebaiknya tinggal di dalam kamar dan jangan pergi kemana-mana, mungkin ada bahaya di acara perjamuan. "Benar," Jasper mengangguk, "harap segera berganti pakaian, Kelly akan mengantarkan pakaian untukmu." "Oke, aku akan ganti pakaian." Dewi tidak pernah takut pada bahaya apapun. Dia malah berpikir, kalau malam ini sungguh terjadi sesuatu, dia bisa mendapatkan kembali kalung itu di tengah kekacauan. Ada begitu banyak orang, Lorenzo tidak akan mencurigainya. "Tabib Dewi, ini pakaian yang disiapkan untuk Anda." Kelly dan dua pelayan berjalan masuk ke kamar Dewi dengan membawa pakaian. "Apa-apaan ini? Aku pakai pakaianku sendiri saja." Dewi mengerutkan kening saat melihat gaun yang mahal dan elegan tersebut. "Kalian bawa kotak obatku, aku bisa langsung berangkat setelah ganti pakaian." "Ini." Kelly melihat Jasper. "Lakukan sesuai ucapannya." Jasper memberi instruksi. "Baik." Dia berpakaian serba hitam, juga mengenakan masker hitam, tidak terlihat seperti datang untuk menghadiri perjamuan, malah seperti tokoh misterius dengan identitas yang luar biasa. Kemanapun dia pergi, semua orang melihatnya dengan tatapan aneh. Tapi, dia tidak peduli sama sekali, langsung melihat lurus ke depan. Saat turun dari tangga spiral, Dewi bertemu dengan Pangeran Willy. Pangeran Willy bertanya dengan heran, "Tabib Dewi, kenapa kamu di sini?" Di hadapan orang-orang keluarga Moore, Pangeran Willy berbicara dengan lebih sungkan, sebenarnya dia ingin berkata, "Bukankah aku memintamu untuk tetap di kamar? Kenapa malah keluar?" "Pangeran, Tuan tidak enak badan, Tabib Dewi harus berada di sisinya." Kelly menjelaskan dengan hormat. "Benar, aku akan pergi melihatnya." Selesai bicara, Dewi mengikuti kelompok Lorenzo dengan tergesa-gesa. Pangeran Willy mengerutkan kening, memberi instruksi dengan suara rendah, "Utus orang untuk melindungi Dewi secara diam-diam." "Baik, Pangeran." Robin segera melaksanakannya. Setelah menyeberangi sebuah halaman, mereka tiba di sebuah aula besar di villa yang lain. Perjamuan sudah dimulai. Para tamu yang berpakaian mewah memegang gelas anggur, mengobrol dengan suara pelan, menunggu pembawa acara datang. Jasper langsung membawa Dewi masuk melalui pintu samping, datang ke ruang istirahat di belakang aula, membuka pintu. Lorenzo duduk di sofa, membuka kancing kemeja dengan kesal, jasnya sudah dilepas, diletakkan di samping. Rona wajahnya tidak terlalu baik karena demam. Jeff menyuruh orang untuk mengatur suhu pendingin ruangan, seorang pelayan wanita mengipasi Lorenzo di samping. "Minum lebih banyak air." Ternyata dia terus memakainya. "Tuan." Pelayan wanita menuangkan segelas air hangat untuk Lorenzo. Lorenzo sudah minum beberapa gelas, suasana hatinya sedikit kesal, memelototi Dewi, "Sebenarnya kamu bisa atau tidak? Kenapa aku masih belum sembuh setelah diobati begitu lama? Apa ini salahku?" Dewi sangat kesal, "Kamu tidak bekerja sama, apa yang bisa aku lakukan? Harus berapa lama lagi?" Lorenzo langsung bertanya. "Tergantung kondisi." Dewi menjawab dengan dingin, "Pulang dan lihat ular itu, ambil dan ekstrak darahnya untuk diteliti dulu. Dalam 7 hari, kalau tidak bisa menyembuhkanku, aku akan membunuhmu." Lorenzo memperingatkan dengan dingin dan kejam. Bab 1818. "Kamu," Dewi marah sampai wajahnya pucat. "Oh." Saat ini, Pangeran Willy masuk, kebetulan mendengar ucapan tersebut, tercengang tanpa sadar, melihat Dewi dengan cemas. "Pangeran." Jasper segera menyapa Pangeran Willy dan memberikan isyarat pada Kelly di saat yang sama. "Tabib Dewi, silakan minum." Kelly membawakan segelas lemon dingin untuk Dewi, memperbaiki suasana hatinya. Dewi sangat emosi, tapi dia menahan diri, tidak langsung berkonflik dengan Lorenzo. Ada apa? Kenapa begitu marah?" Pangeran Willy memperhatikan ekspresi Lorenzo. "Tidak apa-apa." Lorenzo menarik kerah kemejanya, terus minum air. "Rona, wajahmu tidak terlalu baik, apa masih demam?" Pangeran Willy bertanya dengan perhatian. Suhu tubuh Tuan sebentar naik sebentar turun,
kondisinya tidak terlalu baik. Jasper berkata dengan suara rendah, saat bernegosiasi nanti harus merepotkan pangeran. Jangan khawatir, di kondisi seperti ini, Elle lebih stabil dariku. Pangeran Willy berkata dengan rendah hati, terlebih lagi, aku hanya pendamping, tokoh utamanya adalah dia. Tapi, buka bajumu, aku akan menusukkan beberapa jarum. Dewi menyadari bahwa kondisi Lorenzo semakin buruk. Kelihatannya racun itu bisa membuat orang kesal dan marah, bahkan bertindak brutal. Kali ini, Lorenzo mendengarkannya, mungkin dia juga menyadari bahwa suasana hatinya sedang terpengaruh. Keringat mengalir perlahan-lahan, terjatuh ke kemeja putihnya. Tuan, mereka sudah tiba. Saat ini, pengikutnya masuk dan melaporkan. Ekspresi Pangeran Willy menjadi serius, kedua tangan mencengkeram celana, jelas terlihat sedikit gugup. Jangan tergesa-gesa. Lorenzo memejamkan mata, menenangkan diri secara bertahap. Kita ke sana 5 menit lagi. Setelah menusukkan jarum, Dewi melihat jam tangannya. Seluruh orang di ruangan menunggu waktu 5 menit. Setiap orang sangat berhati-hati, takut akan membuatnya emosi. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu di luar. Jasper pergi membuka pintu. Tuan Gail. Pastorico sudah datang. Reno mempersilakan Tuan Elle dan Pangeran Willy ke sana. Gail berkata dengan sungkan, kami akan segera ke sana. Jasper menjawab sambil tersenyum. Baik, Gail melirik ke dalam ruangan, mengingatkan dengan suara pelan, tabiat Pastorico tidak baik, kita jangan membuatnya lama menunggu. Jasper melihat ke arah Lorenzo, mengerti maksudnya, menjawab dengan datar, tabiat tuan kami juga tidak baik, tidak suka didesak. Oh, Gail tidak tahu harus berkata apa dalam sekejap. Kami akan segera ke sana. Jasper melembutkan nada bicaranya. Baik, aku akan menunggu di sini. Gail menunduk dan mundur keluar. 5 menit berlalu, Dewi mencabut jarum, menyentuh kening Lorenzo dengan alami, suhunya sudah jauh lebih stabil. Lorenzo pergi ke toilet untuk mencuci muka, berganti pakaian, merapikan kerah kemeja, berjalan keluar dengan langkah lebar. Sekelompok orang segera mengikuti di belakang, Dewi tidak bicara, mengangguk dengan pelan. Sekelompok orang pergi dengan cepat, ruang istirahat menjadi tenang, hanya ada Kelly yang menemani Dewi. Di luar masih ada beberapa pengawal wanita berjaga di pintu. Lorenzo tidak ada, Dewi menjadi jauh lebih leluasa, berbaring di sofa dengan malas sambil makan apel. Tapi sangat cepat, dia merasa ada yang tidak beres. Di tengah hutan di luar, sepertinya burung-burung diganggu sesuatu, beterbangan kemana-mana. Sepertinya ada suara aneh di lantai atas, langit-langit sedikit bergetar. Tuan Dewi, apa yang Anda lihat? Kelly bertanya dengan penasaran. Dewi mendongak dan menatap langit-langit, sedikit menyipitkan mata, apa kamu merasakannya? Di atas ada orang. Di atas adalah ruang tamu, tentu saja ada orang. Kelly merasa dia sedikit aneh. Bukan, Dewi menggeleng, berkata dengan pelan, ada sekelompok orang yang sedang mengepung sebuah ruangan secara diam-diam. Bab 1819. Hah, ekspresi Kelly berubah drastis, mungkinkah Pastorico? Dengan sangat cepat, dia bertanya lagi dengan tidak tenang, tidak, bagaimana Tuan Dewi bisa mendengarnya? Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Dewi mendesak dengan berkata, cepat beritahu Lorenzo, ada penyergapan. Baik, Kelly bergegas keluar dan memberitahu informasi ini pada pengawal keluarga Moore. Pengawal ragu-ragu, biar bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang sudah menjalani pelatihan khusus, malah tidak merasakan apa-apa. Selain itu, sebelum pergi, Tuan memerintahkan mereka untuk berjaga di sini dan melindungi tabib Dewi. Cepat pergi, Kelly mendesak dengan cemas, Tuan Dewi sangat hebat, ucapannya pasti benar. Tapi, pengawal hendak bicara, tiba-tiba terdengar suara tembakan di lantai bawah, kemudian beberapa orang-orang dikelilingi dengan membawa pistol, mengelilingi keluarga Moore. Kelly tercengang dan membelalakkan mata, menoleh dan melihat Dewi. Dewi melotot dan terdiam. Dia sudah bilang bahwa ada yang tidak beres, mereka tidak percaya. Dewi tidak berdaya, meskipun beberapa pengawal itu percaya padanya, tapi sudah terlambat untuk memberitahu Lorenzo. Jelas bahwa lawan sudah punya persiapan. Mungkin, acara perjamuan ini adalah jebakan yang dibuat untuk Lorenzo. Tapi, yang membuat Dewi merasa aneh, seharusnya Lorenzo tidak selemah itu. Di ruang tamu lantai atas, saat mendengar keributan di luar,
Lorenzo tersenyum menghina, ini yang kalian sebut bernegosiasi. Aku tidak tahu mengenai kondisi ini. Reno segera menjelaskan, lalu bertanya pada Pastorico dengan emosional, Pastorico, kamu tidak beretika. Bukankah sudah sepakat akan bernegosiasi dengan baik? Kamu malah berbuat seperti ini. Sebagai perantara, apa yang harus aku lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pastorico adalah seorang pria parubaya yang berusia 50-an tahun, tidak tinggi, sedikit kurus, sepasang matanya mencekung sangat dalam, melihat Lorenzo dengan tatapan dingin dan marah. Lorenzo, kamu di negara Emron, malah datang ke negara Maple merebut wilayah kekuasaanku, mengacaukan bisnisku, membuatku mengalami banyak kerugian, sekarang aku tidak bisa menjalankan bisnis. Memutus rezeki orang lain bagaikan membunuh orang tua, menurutmu, bagaimana menghitung utang ini? Lorenzo tetap tenang, berkata dengan elegan dan acuh tak acuh, di dalam dunia bisnis, setiap orang mengandalkan kemampuan masing-masing. Kalau kemampuannya tidak sebaik orang lain, maka jangan menyalahkan siapapun. Pastorico tersenyum dingin, sudah mau mati, masih keras kepala. Begitu selesai bicara, sekelompok pengawal berkulit hitam menerobos masuk, semuanya menodongkan pistol pada Lorenzo. Di sisi Lorenzo hanya ada Jasper dan Sonny, Pangeran Willy juga hanya membawa 4 orang. Sedangkan orang-orang Pastorico sudah mengepung, setidaknya ada puluhan orang. Jelas bahwa situasi Lorenzo tidak menguntungkan. Tuan Reno, ekspresi Pangeran Willy berubah drastis, segera minta pertanggungjawaban, ini tidak sesuai aturan. Pastorico, Pangeran Willy. Pastorico menyela Reno, melihat Pangeran Willy dengan dingin dan angkuh, meski kamu bekerja sama dengan Lorenzo, tapi melihat statusmu, aku tidak akan menyentuhmu, kelak jaga diri dengan baik dan jangan membuat masalah. Kamu, Pastorico, kamu keterlaluan. Reno mengerutkan kening, ini adalah wilayahku. Kalau terjadi sesuatu pada mereka di sini, bagaimana aku mempertanggungjawabkannya? Kamu terlalu banyak berpikir. Pastorico mencibir, keturunan keluarga Moore sudah lama musnah, sekarang semua pemegang saham grup Moore yang tersisa melakukan perang internal dan saling menyerang secara diam-diam, berharap dia segera mati. Pada siapa kamu perlu mempertanggungjawabkannya? Saat mendengar ucapan ini, Lorenzo menurunkan sorot matanya, memang benar kalau terjadi sesuatu pada Pangeran Willy, keluarga kerajaan Denmark pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena itu, Pastorico akan takut. Tapi kalau Lorenzo mati, orang-orang grup Moore hanya akan tertawa. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar menyedihkan. Tuan L, ucapanku tidak salah kan? Pastorico menatap Lorenzo dan mencibir, di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang peduli pada hidup dan matimu. Jadi, meskipun kamu mati di sini, kami juga tidak akan mendapatkan masalah apapun. Bab 1820. Siapa bilang? Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang tenang dan dingin, memecahkan suasana yang menegangkan tersebut. Orang lain tidak peduli, tapi aku sangat peduli. Saat mendengar suara ini, sorot mata Lorenzo yang awalnya sedingin es menjadi sedikit bergejolak. Dia, Pangeran Willy terkejut, menoleh tanpa sadar. Dewi yang berpakaian serba hitam dan mengenakan masker berjalan masuk dengan perlahan. Dan di belakangnya, 2 orang berkulit hitam sedang menodongkan pistol padanya. Jasper tidak bisa berkata-kata. Saat mendengar nada bicaranya tadi, orang yang tidak tahu akan mengira dia sudah menerobos pengepungan dan datang menyelamatkan orang sambil membawa pistol. Ternyata dia juga disandera. Tuan Dewi. Saat melihat Dewi disandera, Sonny sedikit cemas. Orang biasa dan tidak penting juga berani omong besar. Pastorico melihat Dewi dengan tatapan menghina, seumur hidup ini, aku paling benci pada orang yang tidak tahu diri. Selesai bicara, dia membuat sebuah gerakan. Pengawal berkulit hitam di belakangnya segera menodongkan pistol pada Dewi, bersiap untuk menjadikannya sebagai contoh untuk memberi peringatan pada yang lain. Jangan! Pangeran Willy segera berteriak dengan marah. Kenapa pangeran begitu tegang? Pastorico menjadi tertarik, mungkinkah dia adalah orangmu? Pangeran Willy tidak tahu harus menjawab apa, hanya menatap Lorenzo. Selamatkan dia. Ucapannya benar. Lorenzo mengerutkan kening dengan kesal, aku juga sangat benci pada orang yang tidak tahu diri. Pangeran Willy panik. Apa kamu salah minum obat? Dewi memelototinya dengan marah, aku menyelamatkanmu,
kamu malah mengataiku seperti itu. Lorenzo melihatnya seperti melihat seorang idiot, kamu menyelamatkanku. Kalau bukan demi uang, aku malas ikut campur. Dewi marah sampai menggertakkan gigi. Tuan Dewi, apa yang kamu katakan? Kelly tidak mendengar dengan jelas. Suruh mereka letakkan senjata. Dewi tidak banyak bicara, langsung memperingatkan Pastorico, cepat, aku tidak punya kesabaran. Cih, Pastorico melihatnya dengan tatapan menghina, seperti melihat badut, dari mana semut kecil ini muncul. Memang benar, di matanya. Dewi sangat kecil seperti seekor semut, malah berani memprovokasinya. Benar-benar cari mati. Dewi, Pangeran Willy panik, jangan berulah. Bunuh dia. Pastorico sudah kehilangan kesabaran, langsung memerintah. Baik, seorang pembunuh berkulit hitam segera menarik pelatuk, bersiap menembak Dewi. Lorenzo melihat dengan tatapan dingin dan hendak bertindak. Pada saat ini, sebuah benda kecil berwarna hijau tiba-tiba melilit tangan pembunuh berkulit hitam itu. Saat melihat dengan teliti, pembunuh berkulit hitam sangat terkejut, itu adalah seekor ular hijau kecil. Dia ingin menghempaskan ular hijau itu, tapi ular itu sudah menggigit pergelangan tangannya dengan kejam. Detik berikutnya, tangannya tidak bisa bergerak. Pistol di tangannya terjatuh ke lantai, lalu seluruh lengannya mulai mati rasa. Dia memegang tangan kanan dengan tangan kirinya, berteriak ketakutan, kenapa bisa begini? Semua orang tercengang, melihat adegan ini dengan bingung. Termasuk Lorenzo. Ular hijau tersebut adalah ular yang ada di ruang penelitiannya, kenapa bisa ada di sini? Bahkan begitu menuruti ucapan Dewi. Pastorico tercengang seketika, lalu segera memerintah, bunuh dia, cepat. Belum selesai bicara, ular hijau kecil terbang dan melilit di lehernya, mencekik lehernya dengan erat bagaikan sebuah rantai, langsung membuatnya sesak napas. Para pembunuh tidak berani bertindak gegabah. Beberapa pembunuh segera menghampiri, ingin menyingkirkan ular hijau kecil itu, Pastorico. Kalau tidak ingin mati, sebaiknya jangan menyentuhnya. Dewi berkata dengan pelan, kalau sampai digigit, Bapak Pastorico akan segera kehilangan nyawa. Kali ini, semua orang tercengang, tidak ada lagi yang berani meremehkan Dewi. Reno, Pangeran Willy, Robin, serta para pengawal dan pembunuh itu, semuanya melihatnya dengan tatapan tidak percaya. Hanya Jasper dan Sonny yang sedikit lebih tenang. Biar bagaimanapun, mereka pernah melihatnya.